Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Mia Putri, saya dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 24. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian praktek kimia di mana saya mendapatkan judul yaitu menentukan asam dan basa menggunakan indikator alami. Yuk kita praktikum. Adapun tujuan praktikum saya kali ini, yang pertama yaitu mengetahui cara membuat indikator asam basa dari bahan alami. Yang kedua yaitu mengetahui sifat asam basa suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Yang ketiga yaitu mengetahui perubahan warna larutan setelah ditambahkan bahan alami tersebut. Jadi kita tuang kunyit pada tempat yang kita telah sediakan. Lalu kita tambahkan sedikit air. Setelah itu kita aduk sampai rata. Nah, ini bahan alami pertama yang kita akan gunakan. Kita siapkan larutan indikatornya, yaitu yang pertama garam. Kita campur dengan air sampai larut. Dan jangan lupa dihaduk, jangan sampai ada butiran garam yang masih utuh. Dan selanjutnya yaitu kapur sirih. Di sini saya langsung campur dengan air. Setelah dicampur dengan air, kita aduk, jangan sampai ada kapur sirih yang masih menggumpal. Lalu yang terakhir, bahan yang akan kita uji yaitu cuka. Jadi tuang cuka yang kita sudah beli ke dalam wadah yang disediakan. Jadi indikator alami yang pertama saya gunakan yaitu kunyit. Jadi saya di sini menggunakan pipet tetes untuk menuangkan kunyit ke dalam larutan yang akan kita uji. Jadi setelah kita tetesi, kita bisa goyang-goyang sedikit agar melihat perubahan warna apa yang terjadi dalam larutan ini. Jadi bisa dilihat untuk garam yaitu tetap, warnanya tetap, dan untuk cuka ini dia lebih kuning, dan untuk kapur sirih warnanya merah atau orange. Lalu indikator kedua yang saya gunakan yaitu bunga kamboja. Kita haluskan terlebih dahulu. Dan saya telah menyediakan wadah untuk bunga kamboja yang telah diberi label. Jadi indikator yang kedua saya pakai yaitu bunga kamboja. Nah, di sini saya akan menetesi larutan bunga kamboja ini ke dalam garam, cuka, dan kapur sirih. Lalu kita goyangkan agar melihat perubahan warna yang terjadi.
Jadi kita bisa lihat perubahan warnanya, yaitu garam dia warnanya tetap, dan cuka dia juga tidak berubah warna, dan untuk kapur sirih dia agak kehijauan. Indikator bahan selanjutnya yang kita gunakan yaitu buah naga. Kita hancurkan terlebih dahulu, haluskan sampai dia benar-benar halus. Lalu tambahkan sedikit air, kita campur dengan air tersebut. Nah, jadi selanjutnya saya gunakan indikator alami yang ketiga yaitu buah naga. Setelah saya hancurkan dan tambahkan air, saya akan menetesi ketiga larutan yang akan kita uji. Setelah itu kita goyangkan sedikit. Bisa dilihat perubahan warnanya. Jadi untuk garam ini warnanya tetap ya. Dan untuk cuka dia agak keunguan atau merah muda. Dan untuk kapur sirih dia berwarna orange. Bahan indikator yang terakhir kita gunakan yaitu bunga kembang sepatu. Jadi kita haluskan terlebih dahulu, lalu tambahkan air secukupnya hingga dia melarut dan tercampur. Lalu kita tempatkan pada wadah yang kita sediakan. Jadi indikator alami terakhir yang saya uji yaitu bunga kembang sepatu. Saya akan teteskan pada 3 larutan tersebut. Nah, lalu kita goyangkan. Jadi bisa dilihat perubahan warnanya. Ini untuk kapur sirih dia berwarna hijau. Untuk cuka dia berwarna merah keras atau merah tua. Dan untuk garam dia berwarna bening atau sama dengan warna aslinya. Jadi kesimpulannya, indikator alami dapat dibuat dengan cara mengambil ekstrak dari tanaman yang akan dijadikan indikator asam basa, yakni bunga merah, bunga kamboja, kunyit, dan buah naga. Yang kedua, cuka bersifat asam karena setelah ditetesi dengan indikator kunyit memberikan warna kuning muda, dan pada buah naga menjadi ungu, pada bunga kembang sepatu menjadi merah pekat, dan pada bunga kamboja menjadi berwarna kuning menyala. Lalu, air kapur bersifat basah karena menghasilkan warna hijau setelah ditetesi indikator bunga kembang sepatu dan berwarna coklat atau merah bata, dengan indikator kunyit, dan dengan indikator buah naga memberikan warna kuning. Dan untuk larutan garam bersifat netral karena tidak menghasilkan efek warna pada masing-masing indikator.